Sini bersama Ketua Harian Kompolnas, Bapak Irjen Purnawiran Arief, juga didampingi oleh Kadif Propam dan Kadif Humas. Saya sebagai Irwasum Polri melakukan tugas pengawasan dari mulai tadi pagi sampai dengan hari ini. Proses persidangan alhamdulillah sudah selesai. Saya menyampaikan di sini bahwa komitmen Bapak Kapolri mengambil langkah tegas terhadap siapapun anggota yang terbukti bersalah, ya, tanpa ada toleransi. Ini merupakan wujud komitmen pimpinan dalam rangka untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman yang terbaik kepada masyarakat, dan juga kita tidak segan-segan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Rekan-rekan media, pada hari ini juga akan disampaikan langsung oleh Kadif Humas terkait hasil putusan sidang. Dan malam ini juga kita tuntaskan. Ya, kita tidak usah menunggu-nunggu sampai besok. Malam ini semua kita tuntaskan proses sidang, administrasi, dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, juga saya persilakan Kadif Humas, dan proses jalannya sidang juga tadi langsung diawasi oleh Komisioner Kompolnas yang mengikuti jalan sidang sampai segan tuntas juga. Saya persilakan Pak Kadif Humas untuk menyampaikan hasil putusan sidang. Baik, rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Irwasum, Bapak Kadif Propam, Bapak Komisaris Kompolnas dan tim. Pada hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwasum tadi, telah dilaksanakan sidang kode etik provisi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Propam Polri. Divisi Propam Polri mempunyai tugas salah satunya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi. Hari ini sudah dilaksanakan mulai dari tadi pagi jam 9 hingga pada saat ini kegiatan sidang sudah selesai, dan sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 9 pagi di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 2 Mabes Polri, dipimpin oleh Komisi Sidang. Ketua adalah Brigjen Pol Agus Wijayanto, Karwat Prof. Kemudian Wakil Ketua Komisi, Kombes Pol Hengki Wijaya. Kemudian anggota Komisi, Kombes Pol Armaini. Anggota Komisi, Kombes Pol Johannes Pangingutan Sibodo. Anggota Komisi, Kombes Pol Hardiono SIK, telah melaksanakan kegiatan sidang pada hari ini dengan menghadirkan 13 saksi, dengan 5 orang saksi hadir di Mabes Polri, kemudian 8 orang saksi hadir secara virtual. Pada pelaksanaan sidang berjalan dengan aman dan tertib, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun, dengan terduga pelanggar yang melakukan penembakan terhadap korban atas nama RUA dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk motif, saat ini masih dalam pendalaman karena fungsi reskrim juga sedang berjalan prosesnya. Untuk sidang hari ini adalah sidang kode etiknya. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf L Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian keempat pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 10 ayat 1 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Kemudian yang keenam pasal 13 huruf M Perpol nomor 7
tahun 2022 tentang kode etik dan Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dan atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut. Itu sebagai gambaran putusan sidang pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat rekan-rekan media dan masyarakat sekalian. Yang utamanya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irwasum, ini adalah bentuk komitmen Polri bahwa siapapun itu yang melanggar peraturan pasti akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Dari Kompolnas mau menyampaikan, silakan Pak. Siap. Izin Pak Irwasum, Pak Kadif Humas, dan Pak Kadif Propam. Kami dari Komisi Kepolisian Nasional kembali kami mengucapkan turut berduka, turut belasungkawa atas cobaan yang menimpa Polri, terutama Polda Sumbar, Polres Solok Selatan, sudah kehilangan salah satu putra terbaik. Semoga ini menjadi hikmah kita di kemudian hari. Di tengah-tengah Polri sedang fokus besok melaksanakan pengamanan pilkada dan netralitas. Kemudian lebih lanjut, kemarin lusa dan kemarin kami sudah ke Polda Sumbar, Padang, dan ke Polres Solok Selatan untuk melihat langsung seperti apa mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar terhadap kasus penembakan yang disangkakan pasal 340 KHP dan 338 KUHP. Kemudian proses sidang kode etik. Kode etik ini juga merupakan hukuman kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan AKP Dadang merupakan anggota Polri aktif dan dilaksanakan di Mabes Polri. Rekan-rekan sudah bisa melihat hasilnya tadi langsung dari Pak Kadif Humas. Kemudian hasil kami kemarin ke sana, kami selaku pengawas fungsional Polri hanya ingin memastikan apakah memang sudah betul proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, dan kami melihat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana perkara sedang berproses. Kemudian satu lagi yaitu proses penindakan penyidikan tindak pidana yang diawali oleh almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Ini sekarang sudah diambil alih ke Polda Sumbar. Kami lihat sudah berjalan dengan baik. Sementara barang bukti tersangka ini sudah diambil alih oleh Polda Sumbar, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga melihat bahwasanya kita harus tetap memberikan semangat, dukungan. Kemarin kami sampaikan kepada masyarakat di Sumatera Barat, di Kabupaten Solok Selatan, tetap kita harus mengacu bahwa besok ini kita melaksanakan pengamanan pilkada serentak dan netralitas. Jadi itu hasil pengamatan kami. Kemudian untuk selanjutnya masalah motif seperti yang tadi sudah disampaikan, kami mengajak kepada rekan-rekan untuk bisa mengikuti dengan seksama setiap perkembangan yang berlaku. Dalam persidangan nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya cerita atau alur yang sebenarnya terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya,
dari Kompolnas sebagai komitmen kami juga bahwa proses sidang ini juga diawasi oleh Kompolnas. Jadi semuanya betul-betul transparan dan akuntabel. Ya, demikian ya rekan-rekan. Ini fokus kepada sidang KKIP. Jadi jangan melebar ke yang lain-lain. Ya, silakan. Iya tadi Kompas TV Pak, tadi kan disampaikan ada 13 saksi yang dihadirkan. Boleh disebutkan nggak sih Pak siapa saja saksi yang dihadirkan? Mungkin beberapa di antaranya yang hadir di DNCC. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau masih. Baik, untuk saksi-saksi yang hadir 5 orang itu ada AKP Samsuardi, kemudian Ibda Bagas, Aibda Tommy, Bribtu Satriadi, Bribda Gilang Fairas. Sedangkan 8 orang saksi yang diperiksa secara virtual itu ada AKBP Arif Mukti Surya, AKBP Encep Henry, Ibtu Abdul Rahib, Wirangga, Ramon Zamora, Fatoni Prima, Muhammad Daniel, serta ahli forensik Dr. Insil Pendiarani. Oke? Anggota Polri itu dari Polres Solok semua ya Pak? Iya. Oke. Pak, izin Pak, memang Ilham Pak dari Jawa Pos, terima kasih atas waktunya Pak, dan terima kasih juga atas ketegasannya untuk memproses pelaku. Terkait motif Pak sebenarnya, memang kita tahu bahwa tidak ada asap tanpa api. Motifnya akan diketahui dalam pengadilan, tapi apakah kemudian Mabes Polri sendiri punya pencegahannya agar kejadian hal yang sama tidak terulang? Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait pengawasan penggunaan senjata api Pak. Apakah ada kebijakan tertentu agar kemudian lebih ketat sehingga tidak ada oknum yang bisa menggunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu Kompolnas telah mengusulkan untuk memberikan body cam atau kamera teguh sehingga personil bisa kemudian diawasi. Kalau body cam itu dimatikan, tentu kemudian bisa terpantau dan bisa menjadi analisa. Kenapa dimatikan? Sehingga bisa mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Orangnya 1, pertanyaannya 3, sama 3 orang itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk masalah motif, tadi saya sampaikan bahwa saat ini adalah sidang kode etik, berarti masalah kode etik profesi kepolisiannya. Jadi untuk masalah motifnya itu masih dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim dari reserse. Sehingga belum bisa kami jawab saat ini. Mohon waktunya, nanti kami jawab setelah ada bahan atau perkembangan dari hasil penyidikan. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada support tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, dari Itwasum, maupun dari Barreskrim, semuanya lagi turun. Semuanya akan mencari data dengan disupport dari Kompolnas. Pak Ketua udah ke sana, komisioner juga ke sana, dan kita kumpulkan semua bahan keterangan itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap. Nanti Pak Itwasum akan mengevaluasi, memimpin evaluasinya sendiri, sehingga nanti hasil evaluasinya seperti apa nanti akan disampaikan. Yang pada intinya bahwa secara SOP sudah dijalankan, kemudian pelaksanaannya juga dicek sudah sesuai dengan prosedur, namun tentunya masukan dan saran dari teman-teman sekalian serta dari masyarakat pada seluruhnya itu menjadi bahan baku bagi Polri untuk ke depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir tadi untuk masalah pertanyaan body worm atau body cam itu dipakai untuk operasi. Jadi biasa dipakai ketika operasi kepolisian seperti yang dipakai teman-teman ini, biasa dipasang body worm. Namun itu semua nanti juga akan menjadi bahan evaluasi, masukan dan saran dari tim yang turun, baik dari Barreskrim, baik dari Propam maupun dari Itwasum, nanti akan menemukan bahan-bahan semuanya. Insya Allah mohon doanya sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi kejadian semacam ini dan mudah-mudahan polisi bisa lebih baik ke depan. Oke? Lagi Pak, saya Ardo dari TV One Pak. Nah terkait tadi kan disampaikan oleh Pak Sandi sendiri soal evaluasi ke depannya bentuk ukuran senjata segala macam. Tapi secara spesifik Pak, SDM mencatat ada 128 kasus soal penambangan ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2023. Nah,
bagaimana kemudian cara polisi untuk memastikan bahwa kedepannya mekanisme adanya keterlibatan personil Polri untuk tidak lagi terlibat dalam dugaan backing untuk tambang ilegal itu, Pak? Kita tadi sudah sepakat, fokusnya adalah masalah Iya, kode etik, Pak. KKEP. Jadi tentang KKEP dulu. Tentu yang lainnya nanti akan kita jawab seiring dengan informasi maupun bahan yang sudah dilaksanakan oleh tim evaluasi. Oke? Belakangan. Sama. Oke. Tadi kan di dalam kan sempat diperiksa dan tadi Pak Sandi menyebut bahwa Pak Dadang ini motifnya masih didalami secara pidana. Tapi kalau di dalam sidang tadi di dalam kode etik apakah sempat ditanyakan motifnya dan beliau bilangnya apa sih Pak ke komisi sidang terkait motifnya? Baik. Untuk sidang yang dilaksanakan pada hari ini tentunya sudah ada rambu-rambu yang dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 pasal yang dilanggar. Jadi utamanya bahwa ini kejadian sangat memprihatinkan bagi Polri dan menjadi duka yang mendalam buat Polri, sehingga ini harus ada percepatan untuk memberikan sanksi sebagai komitmen Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum akan kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk sekali lagi untuk masalah motif nanti ada tim dari yang lainnya yang akan mendalami itu. Sementara sidang kode etik ini bahwa dia sudah melanggar kode etik Polri merupakan perbuatan tercela dan mendapatkan sanksi administratif berupa PTDH. Oke? Cukup ya? Satu lagi, boleh. Iya, tadi sudah kami sampaikan di awal. Hari ini adalah sidang kode etik profesi. Untuk masalah kasus pidananya sedang dalam proses. Kalau dalam proses berarti belum bisa kami jawab. Tapi yang pasti bahwa sidang hari ini adalah, kami ulang lagi, adalah bentuk komitmen pimpinan Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum tentunya akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini menjadi semangat dan komitmen kita, diawasi oleh Kompolnas dan semua masyarakat Indonesia, bantu kami, support kami, koreksi kami, sehingga Polri bisa lebih baik ke depan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Cukup ya? Setelah ini AKP Dadang itu dipastikan di Mabes Polri atau di Polres sana ya? Sidang kode etiknya sudah selesai, sedangkan yang bersangkutan dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus pidananya. Nanti akan diatur mekanismenya oleh Pak Kadipropam dan Polda Sumbar untuk masalah penempatannya ataupun akan segera diperiksa lanjutan untuk masalah kasus pidananya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi semangat bagi kami untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara. Sekaligus sekali lagi mohon doanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini ke depan. Besok pencoblosan, jangan lupa hadir di TPS dan berikan haknya yang terbaik untuk memilih pimpinan-pimpinan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang semangat Pak Tuno ya gantian ya. Pak, soal pendidikan Semarang, Pak, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang berbahagia dan saya hormati, tentunya rekan-rekan setelah mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan sidang kode etik terhadap saudara DI, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas. Rekan-rekan terkait dengan kejadian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, ya, sudah dilakukan asistensi oleh Polda Jawa Tengah
kemudian juga asistensi dari Mabes Polri juga telah dilakukan, di mana tim dari Itwasum Polri dan kemudian juga dari Divisi Propam Polri telah turun. Tentunya hasil daripada proses asistensi ini kita berharap untuk menunggu, ya, dan kami yakinkan dua asistensi ini tentu memberikan suatu kontribusi yang tentunya hasilnya akan menjadi lebih baik ataupun objektif. Jadi rekan-rekan saya minta untuk menunggu. Sejauh ini kita asistensi sudah turun, ya. Kalau untuk identitas si polisi yang nembaknya, apakah bisa diungkapkan? Terus apakah si polisi yang nembak ini bakal bisa Sejauh ini asistensi sedang berjalan. Nanti kita sampaikan lebih lanjut, ya. Untuk Jawa Tengah saya rasa hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena juga tentu pelaksanaan asistensi kan membutuhkan waktu dalam proses ini, ya. Oke. Di media sosial ada beredar narasi bahwa polisi pelaku penembakan di Semarang itu sebelumnya sempat pesta narkoba dulu. Apakah hal ini Sumbernya dari mana? dari media sosial? Media sosial. Oke, kita tunggu nanti hasil dari asistensi, ya. Oke. Makasih. Ya. Masih ya rekan-rekan, ya. Sementara itu dulu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Terima kasih Pak Karol.